Preview. Hai guys, welcome to PSP Pulang Sekolah Podcast. Bersama aku Takia, selaku host atau pembawa acara podcast kali ini, dan rekan aku yaitu Aku Amber. Kali ini kita akan membawakan tema bimbingan konseling bersama narasumber kita, yaitu guru BK-nya sendiri, guru BK SMA Muhammadiyah 18 Jakarta. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bu? Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indi Maria Ulfa, guru BK SMA Muhammadiyah 18 Jakarta. Kebetulan untuk sekarang itu saya guru BK di kelas 10 dan kelas 12. Nah, Ibu, pertanyaan yang pertama, menurut Ibu sendiri bimbingan konseling itu apa sih? Oke, bimbingan konseling ya. Jadi gini, bimbingan konseling itu serangkaian kegiatan. Nah, kegiatannya itu berupa bantuan, karena di bimbingan konseling itu disebutnya layanan. Nah, bantuan dari seorang ahli. Ahli di sini kalau di sekolah itu bisa seorang konselor seorang guru BK kepada konseli. Nah, konselinya itu siswa. Yang bisa dilakukan secara individu maupun berkelompok gitu ya, dengan cara tatap muka. Nah, di situ nanti ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan, kemudian nanti ada pengetahuan tambahan. Nah, pengetahuan tambahan ini sifatnya tergantung masalah yang dihadapi konseli. Nah, pengetahuan tambahan itu pun berfungsi untuk apa sih? Untuk perbaikan tingkah laku dari si konseli. Nggak cuman di hari ini aja, nggak cuman saat dia di sekolah aja, nggak cuman untuk sekarang aja, tapi untuk kedepannya sampai mereka nanti sudah lulus dari SMA. Itu sih yang aku tahu tentang bimbingan konseling. Apa sih, Bu, yang membuat Ibu tuh sampai minat dan tertarik untuk menjadi seorang guru BK? Itu apa, Bu? Apa ya, sebenarnya tertarik sih awalnya enggak. Enggak, kenapa, Bu? Awalnya saya nggak berpikiran untuk jadi seorang guru. Nggak berpikiran, tapi memang ada keinginan. Awalnya malah dulu saya pengennya jadi seorang arsitektur gitu, tapi ya seiring berjalannya waktu saya harus memilih psikologi aja gitu, ambil psikologi gitu. Jadi saya S1-nya psikologi. Nah, karena ada, ya itu tadi memang bukan dari keinginan juga sih, karena ada keinginan dari orang tua, salah satu anaknya harus jadi guru, ya udah deh, karena saya jadi guru aja. Nah, yang sesuai dengan psikologi itu adalah bimbingan dan konseling. Dan alhamdulillah, alhamdulillahnya itu linear tuh satu arah ya. Iya kan? Oh iya, bimbingan konseling dengan psikologi, karena di dalam ilmu psikologi itu juga akan membahas tentang bimbingan konseling kayak gitu. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, tujuan diadakannya bimbingan konseling di sekolah itu apa sih, Bu? Kembali lagi seperti tadi, tujuannya untuk perbaikan tingkah laku, ya kan, peserta didik di sekolah. Karena bimbingan konseling itu ada beberapa bidang yang harus jalani ketika ada di sekolah, yaitu salah satu antara lain ini bidang layanan belajar, bidang layanan sosial, bidang layanan karir, bidang layanan pengembangan kehidupan berkeluarga, kemudian bidang layanan berkehidupan beragama. Nah, apalagi di sekolah kita ya, SMA Muhammadiyah 18 itu memang sekolah dengan label muslim, gitu kan, dan sekolah yang mempunyai kurikulum khusus unggul, yaitu Ismuba. Iya kan? Iya. Nah, Ismuba itu keislaman, kemuhammadiyahan, Bahasa Arab. bahasa Arab dan Al-Quran.
Nah, itu tadi. Jadi selain kami di BK itu juga nggak menutup kemungkinan nanti ketika dalam perjalanannya membimbing siswa, membimbing peserta didik itu juga berkolaborasi dengan bidang-bidang tertentu seperti ya tadi guru-guru ismuba. Nah, ya kan, masih ingat ketika nanti ada apa hal-hal yang berkaitan dengan kedisiplinan kayak gitu, itu nanti larinya juga ke IPM juga. Nah, terus yang berkaitan dengan ibadah itu nanti kami berkolaborasi dengan para guru ismuba seperti itu. Oh, mungkin ini Bu, aku ada pertanyaan lagi. Kebanyakan para siswa itu beranggapan kalau BK itu adalah tempat dari siswa yang sedang bermasalah, Bu. Nah, bagaimana sih cara Ibu tuh untuk menghapus gitu bahwa BK tuh nggak cuma untuk siswa yang bermasalah doang? Sebenarnya stigma ya itu ya, berarti ya stigma itu memang susah, cukup sulit. Sulitnya gini, karena yang beranggapan itu bukan hanya siswa, ya kan? Terkadang guru sendiri mesti ini anak ini bermasalah, arahkan ke BK. Loh, masalahnya di mana dulu nih, gitu kan? Padahal permasalahan permasalahan siswa itu kan tidak melulu tentang dirinya aja gitu ya. Nah, kita nanti bisa lihat dari sisi mana ketika kita sudah menghadapi apa yang disampaikan oleh anak tersebut, siswa tersebut kayak gitu. Makanya untuk mengurangi stigma seperti itu, kami suka memberikan ya sedikitnya paling tidak biasanya nih ya untuk layanan bimbingan konseling tuh awal-awal, karena tidak semua anak itu mau menyampaikan. Iya kan? Iya. Nah, kita taunya mereka ada permasalahan baik yang tersirat atau enggak itu melalui pertama yang namanya kita sampaikan DCM atau daftar cek masalah. Kayaknya kalian sudah pernah ya? Daftar cek masalah. Sudah. Ya, itu dimulai dari sejak kelas 10. Jadi kelas 10 nanti ada link, pakainya link. Oh, yang G-form gitu. G-form itu nanti kami sampaikan kepada peserta didik. Nanti di situ kami akan lihat responnya. Dari situ nanti bakal ketahuan, oh masalah apa sih yang paling dirasakan, yang paling persentasenya terlalu tinggi untuk anak-anak seperti itu. Jadi nggak cuman melulu anak-anak yang bermasalah, tapi memang setiap anak bermasalah sih ya kayaknya ya. Masalah itu kan dalam tanda kutip ya, kita bisa lihatnya dari jenisnya apa, kemudian berapa besar persentasenya. Terus setiap anak itu memiliki hampir masalahnya sama, tapi punya latar belakang beda-beda kan kayak gitu. Pasti setiap anak punya masalah, hanya saja tersampaikan dan tidak gitu, ya kan? Oke. Nah, kan Ibu sendiri lumayan berpengalaman di bimbingan konseling tuh lumayan lama ya. Nah, masalah yang sering Ibu temuin di kalangan para pelajar siswa itu sendiri tuh gimana sih, Bu? Pelajar untuk SMA. Untuk SMA yang biasa kami sering-seringnya sih kami tangani itu biasanya paling utama keterlambatan. Oh iya, itu biasa banget, wajar. Keterlambatan karena apa sih, maklum ya, karena di Jakarta jalanan nggak pernah yang namanya nggak macet. Tapi juga alasan Kristus juga kalau selalu bilang macet gitu. Apalagi saya sekolah. Apalagi yang kebanyakan anak-anak SMA Muhammadiyah juga rumahnya sekitar itu ya. Kebonjeruk gitu. Mana? Tangerang ya. Oh, Tangerang juga gitu. banyak. Jadi itu tadi satu masalah keterlambatan, yang kedua yang paling berasa itu mereka ketika bilang saya bingung deh Bu sama diri saya sendiri. Itu. Oh, ya kan? Sering banget. Karena mereka merasa sudah di tahap remaja ya, dan mereka nanti mau menuju dewasa, mereka mau bagaimana mereka menyusun masa depannya nanti. Nah, itu yang cukup banyak, terutama masalah karir kayak gitu. Itu yang cukup panjang, harus dimulai dari kelas 10, 11, 12. Mungkin cukup sekian ya episode podcast
hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Indi Oh, gitu. yang sudah Iya. bersedia Oke. menyempatkan waktunya pada podcast Siap. hari ini. Sampai bertemu pada episode podcast berikutnya. Sampai jumpa. Dadah. Dadah. Dadah.